Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan terakhir miliaran Son dari warga bayangan Indonesia Son. Karena saya lihat-lihat trennya belakangan ini view kita makin banyak sih. Bekas-bekas dari Big Boss. Warisan dari ini ya, open the door. Dari Warisan suhu dari open the door. Warga pintar katanya. Warga pintar. Nah, ya kan? Karena warga bayangan, jadi ya yang kelihatan cuma ratusan ribu. Memang. Betul. Tapi namanya warga shadow ya kan? Itu pasti lama-lama mengendalikan dari belakang juga. Lama-lama. Wow. Jadi nanti kita tunggu nanti pergerakan dari para warga shadow penikmat konten kita. Nah, itu karena kondisi di sini yang bayangannya masih di depan ya bayangannya. Karena yang biasa membahas tentang shadow sudah sibuk membuat mie sekarang Son. Lo tau gak? Apalagi tuh saingan mie ada. Iya lagi. Sekarang giliran kita yang ngomongin shadow. Udah daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang sudah diantisipasi dari berminggu-minggu. Tiap hari kita dimintai tolong bang mana episodenya, keluarkan sekarang juga. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tau dulu nih kalau apa materi-materi yang kita buat di hari ini itu juga atas usulan dari para sobat loteng. Semuanya atas persetujuan sobat loteng juga ya maksudnya ya. Karena kita selalu mengadakan live di hari Selasa, di mana kalian bisa ikut bareng sama kita ngomongin tentang konspirasi dan menentukan topik mana yang kira-kira patut untuk dibahas, yang mana yang tidak. Ini sangat demokratis sekali nih. Nah, ya kan, walaupun sedemokratis-demokratisnya kembali ke tangan penguasa tentunya. Betul tidak? Dah, daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Yes. Lu tau gak satu-satunya provinsi Indonesia yang gak pernah dijajah Son? Emang ada? Nah, jadi ceritanya gini, kita kan udah cukup lama ya dijajah sama negara-negara Eropa dan Jepang juga. Ya udah ratusan tahun lah. Walaupun masih ada perdebatan juga sih Son sih. Ada yang bilang kita dijajah 350 tahun, ada juga yang bilang kita cuma dijajah 40-50 tahun. Tapi itu pembahasan untuk lain waktu kali ya, soalnya cukup mengerikan. Bisa jadi cuma di member ya. Nah, jadi mendingan kalian komen aja kalau misalnya kita mau bahas. Lanjut. Ternyata provinsi yang belum pernah dijajah di Indonesia itu cuma satu Son, yaitu Yogyakarta. Wah. Kesultanan Yogyakarta kan dikenal sebagai salah satu kesultanan tertua kan di Indonesia kan Son. Bahkan sampai saat ini pun juga masih ada kan? Iya. Lebih dari 32 tahun ya. Lebih. Walaupun ada satu dinasti yang tidak tahu kapan selesainya Son. Masih ongoing ya. Masih ongoing. Jadi sebenarnya alasan kenapa Kesultanan Yogyakarta itu nggak pernah dijajah, yang pertama nih, Belanda tuh ternyata sangat menghormati Kesultanan Jogja Son. Bahkan menganggap mereka itu bangsawan. Karena emang mereka bangsawan kan? Iya, di mata kita tentu memang bangsawan, tapi kan di mata penjajah kan bisa jadi lain. Iya. Ini penjajah melihat mereka ini seperti bangsawan Son, jadinya mengakui lah, sehingga posisi kesultanan di Yogyakarta itu dianggap setara Son dengan para orang-orang Belanda tersebut. Jadi nggak di bawah gitu. Nggak berhenti di situ Son, bahkan Belanda aja ngasih gelar bangsawan Son. Ngasih gelar bangsawan ke Sultan Hamengkubuwono, namanya Grand Knight Cross of the Order of Orange Nassau. Gila gak? Alasan yang kedua nih, di perjanjian Giyanti di tahun 1755, Yogyakarta dan Surakarta itu dijadikan kerajaan vasal yang berdaulat di lingkup Hindia Belanda. Jadi tentara Belanda nggak bisa ngejajah mereka. Walaupun nih Surakarta pernah dijajah Jepang, tapi cuman Yogyakarta yang benar-benar nggak pernah dijajah. Terus alasan yang ketiga nih Son, Belanda nih punya hubungan diplomatik yang cukup baik nih dengan Yogyakarta. Jadi Belanda lebih suka buat kerja sama dagang nih sama Yogyakarta daripada harus menjajahnya. Pasti ada yang berpendapat Son, kalau yang serangan yang 1 Maret itu apa dong Bang? Itu bukannya perlawanan karena dijajah? Nah, kalau perlawanan di tanggal 1 Maret 1949 itu adalah perlawanan kepada Belanda yang sudah mengepung Jogja yang pada saat itu jadi ibu kotanya Indonesia. Setelah serangan tersebut Belanda kaget Son, kok serangannya Indonesia kuat banget nih. Akhirnya Mayor Jenderal Majors ini maksa buat ketemu sama Sultan di tanggal 2 Maret Son, sehari setelah serangan tersebut. Kemudian dia marah dan menuduh Sultan sebagai dalang dari serangan ini. Karena kan posisinya Belanda mikirnya Sultan Hamengkubuwono ini seperti berdiri di tengah-tengah gitu. Netral lah. Kayak netral gitu kesannya ya. Mereka nangkepnya gitu. Padahal sebenarnya tidak. Dia selalu cinta Indonesia dan selalu bersemangat besar untuk mendukung Indonesia merdeka. Wah, jadi nganggapnya kan, wah bisa nih Sultan ini di-influence doang kan, tinggal kan. Bisa dirayu-rayu lah. Makanya jenderalnya masih mau ketemu kan. Iya. Sultan kemudian melawan dong ya kan. Ini Belanda marah-marah di depan gua katanya. Padahal dia nggak minta Belanda buat datang ke Yogyakarta kan. Terus dia juga ngomong, apabila Belanda mau menggeledah keraton Jogja, langkahi dulu mayat saya katanya. Wah, kaget Belanda ya kan. Iya. Jadi yang awalnya Belanda ngira Sultan ini bisa kita pengaruhi, ternyata tidak bisa Son. Maka dari itu Yogyakarta tidak
dijajah Son sampai saat ini, tidak pernah dijajah. Gitu. Jadi seharusnya daerah Surakarta itu juga nggak dijajah Son. Tapi dia agak kepleset dikit pas Jepang datang sih. Oh gitu. Gitu. Itu nggak bisa diceritain sekarang. Nah, kalau soal keplesetnya apa itu kita harus berhati-hati sekali untuk menceritakannya gitu. Itu harus ada Om Ded di sini minimal. Lala. Atau nanti kita undang orang yang lebih capable untuk menceritakan di sini. Wow. Kalau kalian setuju, tulis di bawah siapa kira-kira yang paling capable untuk membicarakan ini. Yes. Gila itu Sultan ini pasti lebih pintar dari Light Yagami itu pasti. Nah, ya kan? Gue begitu membaca cerita ini gitu, gue jadi respect banget gitu Son. Taktiknya tuh luar biasa Son maksud Emang gue. kuat banget sih. Gila Hebat sih. maksud gue hebat. Belanda hebat. sampai mikir dia nggak pro Indonesia loh, yang Belanda sampai mikir begitu loh. Maksudnya kan emang kayak berita yang kayak kemarin lah, yang sempat Kesultanan kan sempat ada debat sama KAI kan, yang kereta api kan. Katanya kenapa tuh? Karena kan jalurnya kereta itu kan sebenarnya katanya punyanya si Kesultanan ya kan, masih tanahnya itu kan. Tapi waktu itu KAI bilang itu tanahnya mereka gitu. Oh. Langsung dituntut. Anggapannya si Kesultanan Jogja ini nuntut lah, lu bayar nih karena lu ngomong kayak gitu lah, ngeklaim lah anggapannya. Lu tau bayarnya berapa? Berapa? 1.000 perak gitu. 1.000 perak. 1.000 perak. Kok bisa begitu? Jadi kesannya kayak apa ya? Kayak nunjukin power kali ya. Oh. Iya kan? Oh iya. Lu gua tuntut, lu bayar 1.000 perak. Maksudnya lu gua kasih tahu nih kalau gua bisa menang gitu ya maksudnya. Iya. Lu cuma lu bayar 1.000 perak, gua tuntut. Kayak cuma nyentil aja gitu kesannya gitu. Iya. Kayak buat sentilan aja. Tapi ternyata keraton Jogja sekuat itu ya ternyata ya. Kuat banget sih kalau ya? dari dengar dari cerita itu, wah gila sih. Gue pikir kan karena dari waktu aja kan kayak emang mungkin udah lama banget gitu kan, jadinya ditinggikan lah anggapannya kan ya. Ternyata ya emang powerful juga, kuat juga dan pinter banget juga gitu loh. Dan jasanya sangat besar sekali untuk kemerdekaan Son. Ternyata iya. Tapi bukan gue bilang provinsi lain tidak berjasa, tidak. Enggak. Tapi Yogyakarta itu termasuk yang berjasa juga. Iya, dan ini kan ceritanya nggak banyak orang yang tahu kan. Nggak begitu banyak yang tahu. Nggak begitu banyak orang tahu. Iya. Sempat jadi ibu kota sementara. Tadi kan di Jakarta kan. Iya. Pindah ke Jogja. Itu gue baru tahu lagi. Lu baru tahu ya? Iya. Jadi ibu kota sementara sempat Yogyakarta. Terus pindah lagi ke Jakarta. Iya. Kalau sekarang udah ya itulah pokoknya. Iya. Kalimantan sekarang Kalimantan. Siapa itu yang megang set kali itu? Aku asal ngomong doang, saya nggak bercanda. Nggak, pemerintah dong. Pemerintah lah pasti. Saya asal ngomong doang tadi, sorry ya. Uang kas pertama Indonesia itu Son. Itu dari Jogja juga Son. Jogja ngasih 6 juta golden buat Indonesia pada saat itu. Golden? Apa itu? Uangnya Belanda. Oh, yang zaman dulu sebelum euro ya. Sebelum euro. Iya. Jadi ya jasanya besar memang. Jasanya besar. Tapi emang gila banget sih perjuangan Indonesia buat sampai titik ini ya. Yes. Kalau seandainya orang-orang pemimpin pada jujur, pasti Indonesia udah maju banget tuh Son. Pasti, ya pasti. Kan? Pasti pada sejahtera, pangan ada terus ya kan. Jarang ada PHK gitu kan. Walaupun baru denger-denger ada satu keluarga yang di PHK. Langsung semuanya Son. Tapi nggak apa-apa karena negara ini kan masih ada. Nah. Tapi kali ini satu negara dengar-dengar bakal hilang Zat. Loh, kok bisa begitu Son? Gue ceritain ya. Nah, silahkan. Lo tau gak sih negara pertama yang bakal hilang dari muka bumi Zat? Negara apa itu Son? Ini lo pasti kaget nih. Negara ini adalah Korea Selatan Zat. Masa sih Son? Padahal kan ekonomi kreatif mereka sedang maju sekali Son. Gue jelasin nih. Korea Selatan itu sedang mengalami tingkat fertilitas atau kelahiran terendah di dunia Zat. Dengan total tingkat fertilitas atau TFR sekitar 0,72 anak per wanita di tahun 2023. Angka ini jauh di bawah tingkat ideal yang diperlukan, yaitu 2,1 untuk mempertahankan tingkat populasi yang stabil. Jadi kalau tren ini berlanjut, proyeksi itu menunjukkan bahwa populasi Korea Selatan dari yang saat ini 52 juta dapat menyusut jadi 14 juta di tahun 2100 ya. Ya kira-kira jumlah penduduk Jakarta gabung sama Bekasi lah. Waduh, sedikit sekali. Yang di dalam pabrik dihitung juga tapi. Enggak lah, kan dari berbagai daerah kali itu. Bahkan data itu aja keluar sebelum ada desas-desus darurat militer kan. Tapi untungnya nggak jadi. Untungnya nggak jadi ya. Kemarin sempet tuh. Karena DPR-nya nggak setuju. Jadi dari 300 itu 190 itu nolak. Penyebab dari tingkat fertilitas yang rendah ini ada beberapa faktor. Yang pertama pasti ekonomi. Biaya hidup di sana kan sangat tinggi, apalagi kota-kota besar. Dan juga dunia pekerjaan di sana kan sangat kompetitif. Sehingga boro-boro mau punya anak gitu ya. Yang kedua ada work-life balance ya. Budaya kerja di sana kan sangat menuntut. Banyak yang jam kerjanya itu kan sangat panjang. Gue pernah dengar juga kan kayak misalnya di Korea itu kan kalau bosnya belum pulang ya karyawannya nggak ada yang pulang gitu. Di sini ada juga yang begitu sih, tapi nggak semua. Dan yang ketiga, tren pernikahan sekarang kan banyak yang menunda kan, atau banyak juga yang maunya child free gitu, nggak mau punya anak. Berarti ngikutin tren gitu. Ngikutin tren. Dan hal ini kan buat negara itu dampaknya kan besar sekali ya kan. Ya pasti nanti kalau sudah mencapai usia non produktif atau orang-orang yang sudah tua semua isi negaranya itu akan sulit itu. Nah,
Dan juga masalah tenaga kerja kan pasti kekurangan nanti. Makanya pemerintah Korsel tuh sampai ngasih insentif. Jadi setiap anak yang lahir itu bakal dikasih duit hingga 100 juta won atau 1 miliar rupiah. Wow, besar sekali, Zon. Itu berarti kalau misalkan kita sudah tidak tahu di sini mau kerja apa, lebih baik kita mengurus visa ke Korea lalu membuat keluarga Halilintar Haseo, Zon. Halilintar Haseo, bener gak? Bisa. Lumayan kan, dapat 11 miliar langsung kalau begitu. Daripada harus ke Kamboja, Zon. No. Tapi masalah ini memang bukan hanya dialami oleh Korea ya, Jepang juga. Banyak. Dan sudah dari lama Jepang seperti itu, sudah dari lama ya kan. Cuma mungkin masih ke handle ya. Bahkan rumah-rumah di Jepang itu banyak sekali yang kosong. Iya ya. Banyak sekali yang kosong di desa-desa. Gue lihat tuh yang harganya cuma nih 15 juta gitu rumah. Ya, bahkan ada yang 1 juta kali harganya. Dan nggak tahu ya fotonya benar atau enggak, tapi bentukannya lumayan sih. Iya, tapi di desa di ujung mana kan? Jauh dari kota tentunya ya kan. Tapi dan itu harus ada syaratnya kalau lu mau beli rumah di situ. Gue agak lupa sih syaratnya, tapi lu harus berkeluarga seingat gue. Dan lu harus menetap di sana berapa tahun gitu. Baru lu boleh beli rumahnya. Saking sedesperate itu mereka mencari tenaga kerja, Son. Sedangkan kalau di Indonesia ini yang usia produktif itu justru lebih tinggi daripada yang lain. Gen Z, millennials itu lebih tinggi daripada yang orang tua sekarang. Keadaan Indonesia saat ini ya. Iya. Makanya kalau misalnya Anda lihat orang-orang yang mencari suara, Son, coba lihat apakah lebih lari memasang iklan di koran? Saya dengar-dengar sih banyak larinya sekarang ke SD, Set. Oh, ke SD ya. Nyiapin green. Maksudnya bagaimana, Son? Buat nanti 2029 ya denger-denger. Loh. Benar juga ya, Son ya. Benar juga. Karena kan SD kan nanti 5 tahun kemudian biasanya nyoblos ya. Berarti khusus kelas 6 SD ya, Son ya berarti ya. Hah? Kan karena gak ada tinggal kelas, berarti pasti kelas 6 SD. Iya, umur 12 bener kan? Makanya bener. Triknya udah banyak sekarang. Nah, lebih banyak pokoknya intinya lebih banyak lari ke sosmed lah sekarang. Dibanding masang iklan di koran misalnya kan. Maksud gua kan kalau misalnya zaman dulu nih ya kan, misalnya orang nyalon apa, misalnya gubernur atau wali kota atau apa kan, ya dia menyampaikan visi misi ya kan. Kalau sekarang agak beda, Son. Apa tuh? Jangan salah pasangan kan gitu kan kalau sekarang, bener gak? Bener gak? Yang menang yang begitu kan, bener kan? Jangan salah pasangan, maksudnya pasangan yang dicoblos jangan salah maksudnya gitu loh. Jadi ya untuk negara bisa maju itu kita juga harus memperhatikan juga apa pemimpin-pemimpin yang kita pilih gitu kan. Karena kan milih pemimpin sekarang itu kan demokratis ya, tidak seperti zaman dulu milihnya raja ya kan. Raja kan tidak dipilih kalau raja kan. Keturunan banyak kan. Nah, ngomong-ngomong soal raja nih, gue ada cerita tentang salah satu raja, Son, yang paling sering dibicarakan di seantero dunia ini, Son. Raja Jawa ya? Oh, bukan. Itu kan hanya kita-kita aja yang ngomongin kalau itu ya kan. Hanya kita-kita aja. Ini di seluruh dunia sering sekali membicarakan raja ini, Son. Karena menyimpan sangat begitu banyak misteri, Son. Wah, apa itu? Tentang Firaun. Lo tahu gak sih kalau di makam Firaun katanya ditemukan Son? Jadi gini, di tahun 1922, seorang arkeolog yang bernama Howard Carter melakukan eksplorasi ke makam Firaun atau rajanya Mesir lah. Iya. Kalau lo tahu, Firaun itu kan bukan nama orang, tapi gelar kerajaan Mesir. Bahasa Inggrisnya Farao kan. Nah, makam yang dieksplor ini itu adalah makam dari Raja Mesir yang bernama Tutankhamun, yang berasal dari 1350 tahun sebelum Masehi, Son. Oh iya, salah satu yang terbesar itu kan. Nah, benar. Ketika para arkeolog ini mengeksplor makamnya, mereka menemukan sarkofagus emas. Apa, nemuin donasi Agus? Bukan. Yang selanjutnya ada mumi Mumun ada tuh. Lu tau gak pocong Mumun dulu? Bukan lah. Yang muminya si raja ini, mumi Tutankhamun ya kan. Terus ada topeng emas, perhiasan dan senjata beserta alat perang juga. Terus masih banyak lagi deh yang lain yang ditemuin. Tapi yang paling mengagetkan, katanya mereka menemukan sebuah kain linen yang dilapisi minyak zaitun. Dan di salah satu bagiannya itu ada tali yang diduga untuk dikaitkan ke pinggangnya si Tutankhamun itu. Jadi warnanya putih dengan corak coklat kekuningan tuh kainnya. Itu bercak atau apa itu? Nah, agak mirip bercak jujur sih. Barang ini diduga adalah alat kontrasepsi tertua di dunia, Son. Tapi sayangnya hal ini cuma dugaan belaka. Menurut para ahli, kain tersebut tuh hanyalah bagian dari proses pembuatan muminya si Tutankhamun aja. Jadi dipakai untuk keperluan pengawetan atau buat melindungi barangnya King Tut dari penyakit, Son. Jadi ya agak-agak mirip kayak celana dalam lah kalau sekarang. Iya. Jatuhnya mungkin kayak koteka kali ya. Nah, mirip-mirip lah. Nah, kalau buat tertua di dunia itu yang bikin Gabriel Fallopius. Dia membuatnya dengan menggunakan kain linen juga untuk melindungi orang-orang Itali dari wabah penyakit Raja Singa pada saat itu yang sedang tinggi-tingginya menyebar di seluruh Eropa. Ini bintang iklannya Jeffrey kan? Bukan. Lagi sibuk apa pukul-pukulan di atas ini apa kolam renang aja. Berarti ini jatuhnya hoax aja ya berarti ya. Tapi penemuan yang di tahun 1922 itu apa sangat merubah dunia keilmuan pada saat itu. Oh gitu. Soalnya banyak banget yang ditemuin di makamnya tersebut. Bahkan ditemuin juga ada apa namanya makam mumi yang kecil, Son. Isinya 2 anak deh kalau nggak salah. Makamnya seginilah makamnya.
Oh Mungkin gitu. seginilah kira-kira makamnya. Ya makam bayi biasa lah maksudnya ya kali ya. Anak-anak balita kali mungkin ya, nggak tahu bayi atau balita ya. Jadi yang soal Firaun ini Son, itu cukup banyak yang percaya Son. Bahkan gue lihat di artikel-artikel Indonesia itu dari media-media yang terkenal, mereka juga menulis dan bilang bahwa itu adalah Son. Padahal sebenarnya bukan. Emang riset kita itu udah luar biasa ya berarti. Nah, bahkan lebih mind blowing daripada The Great Reset ya Son. Riset gitu. Atau ya karena judulnya menarik aja kali ya, makanya makanya ditulis gitu ya. Ya kita tunggu lagi lah penelitian selanjutnya ya. Nah, dari karena yang banyak misteri dari piramid, ya kan, kerajaan Mesir ya kan guys. Artefak-artefaknya. Bahkan pada saat eksplorasi itu banyak sekali harta-harta yang ditemukan Son. Worth it itu Son, gue bilang itu Son. Iya. Mungkin Monkey D. Luffy daripada capek-capek mencari satu harta karun, sudah 1000 episode lebih tidak ketemu Son. Lebih baik ke Mesir mungkin Son. Iya, pasti ketemu ya. Tapi kan piramid banyak jebakannya tau gak tapi? Mekanik jebakan gitu ya. Iya banyak jebakannya. Piramid Piramid Giza seenggaknya. Ntar kita bahas lah itu ya. Jebakannya gini apa? Misalnya lo lagi foto gitu kan, mau saya fotoin gak? Itu jebakannya itu Son. Jebakannya itu Son. Do you want me to take your picture? Itu jebakannya itu maksud gue. Iya. Kadang dikasih nih ambil aja nih kaos gratis gitu kan. Itu maksudnya jebakan-jebakan tadi. Ternyata, itu ya maksudnya. Biar bayar. Ya kadang memang kalau misalnya kita melihat sejarah itu banyak sekali hal-hal yang sangat menarik gitu ya Son. Gue zaman dulu gue tidak suka sebenarnya dengan sejarah. Oh gitu. Tidak suka gue sangat benci dengan sejarah zaman dulu Son. Gue malas ngapal-ngapalin ini itu. Tapi ternyata pas semakin dewasa jadi menarik Son sejarah itu Son. Gue ada cerita mencengangkan tentang seorang kakek Son. Wah, tentang apa itu Son? Lo tau gak ada seorang TikToker yang ngaku-ngaku kalau kakeknya itu Zodiac Killer Son. Waduh, kok bisa begitu Son? Jadi kalau lo belum tahu, Zodiac Killer itu kan adalah seorang berantai yang sampai saat ini nggak diketahui identitasnya, yang terkait dengan seenggaknya 5 pembunuhan yang terjadi di California Utara tahun 1968 sampai 1969. Dia itu terkenal karena setelah melakukan pembunuhan, dia mengirim surat-surat ke media yang penuh dengan teka-teki dan kode sandi gitu, Jet. Dimana di situ dia ngeklaim kalau dia itu bertanggung jawab atas beberapa kasus pembunuhan dan menyatakan telah membunuh sebanyak 37 orang. Walaupun yang terkonfirmasi itu cuma 5. Dan di suratnya itu juga ada informasi yang cuma polisi yang tahu. Makanya masyarakat tuh percaya kalau yang ngirim surat tuh emang pelakunya. Nah, berita terbarunya. Gimana tuh? Belum lama ini ada seorang TikToker dan mantan polisi bernama Jeremy Foy. Dia itu ngeklaim bahwa kakeknya bernama Richard Hoffman itu adalah Zodiac Killer. Jadi si Foy ini bikin video TikTok itu sampai 15 part, Set, ngejelasin argumen sama bukti-bukti untuk ngedukung klaimnya dia. Nah, ini gue akan jelasin yang penting-pentingnya aja ya. Yang pertama, latar belakang keluarganya. Foy ini nekenin kalau kakeknya ini kan emang mantan polisi juga, dan salah satu polisi yang ngurusin kejadian si Zodiac Killer itu, karena di kota yang sama. Yang kedua, kesamaan tanda tangan. Ini salah satu poin pentingnya nih, karena kan si Zodiac itu kan setiap ngirim surat itu dia pasti ada tanda tangannya sih. Jadi gaya penulisan sama ciri khasnya itu sama dengan kakeknya ini. Jadi ya kemungkinan emang orangnya sama gitu, karena ciri khasnya itu sama. Yang ketiga, ada kebetulan-kebetulan aneh. Jadi si Foy ini ngamatin kalau misalnya di surat-surat yang ditulis sama si Zodiac Killer itu banyak mengandung kesalahan ejaan, Zed. Dimana kakeknya itu juga sering banget ngelakuin itu. Jadi misalnya nulis until gitu ya, L-nya itu 2. Jadi typo-typo kayak gitu. Typo-typonya mirip juga gitu ya. Mirip. Yang keempat tuh pernyataan keluarga. Jadi keluarga itu ngeklaim kalau si kakeknya ini perilakunya itu mulai belakangan aneh gitu sejak ada Zodiac Killer itu. Kayak gimana tuh? Ya jadi lebih misterius lah. Kayak kesannya kayak lebih hati-hati gitu hati-hati, ya. Mungkin aneh ya. perilakunya. Jadi klaim si Foy ini emang banyak memicu reaksi di media sosial kan. Karena view-nya emang banyak banget, kayak belasan juta gitu. Iya, gue juga pernah lihat juga itu videonya dia pernah lihat. 15 part lagi ya. Ada yang nangis-nangis juga dianya itu kan. genuine banget sih nangisnya sih. Nah, Tapi ya masyarakat kan emang skeptis kan pasti kan. Iya, Apalagi pasti dia lah. ini walaupun mantan polisi tapi ya pemabuk juga sih. Ya pastinya karena nggak ada bukti fisik ya. Dokumen pendukung fisik itu nggak dikasih sama dia. Tapi ada isu-isu kalau si Foy ini berpotensi itu bakal collab sama Netflix. Bakal bikin dokumenter. Wah, dapat job dong. Dan berdasarkan dari teorinya dia. Wah, Ya bisa jadi kan kayak kasus Jessica Wongso kemarin kan. jadi ada perubahan arah gitu ya, perubahan Iya, arah lah ya. Iya. Akhirnya sekarang kan udah keluar ya. Udah keluar, Jessica udah keluar. Kalau misalkan ada filmnya sih, gue pasti bakalan nonton dan kita akan ceritain lagi di sini gimana. Yes, bener Iya kan? banget. Walaupun ya sebenarnya udah ada filmnya kan tentang Zodiac Killer kan. Betul, Tapi kan maksudnya zaman yang ini. dulu, Yang ya ini kan? maksudnya. Iya, yang ini. Ya pokoknya kita tungguin aja ya. Kalau misalnya seru nanti akan kita ceritain. Kalau ternyata hanya
sebuah kebohongan besar atau big fat lies. Kita nggak perlu ceritain di sini. Mungkin kita akan adakan acara nobar ya, soalnya kalau misalkan nanti filmnya jadi gitu ya. Dengan sobat loteng ya. Nah, tentunya dengan sobat loteng sekalian dan terutama member. Jadi jangan lupa join membernya. Gue ada cerita tentang anak yang hilang di Amerika, Son, dan bagaimana cara penduduk setempat menemukannya. Wah, seru. Ini caranya cukup inspiratif dan seru nih kalau menurut gue. Coba ceritain. Lo tahu gak sih kalau di zaman dulu di kotak susu tuh ada gambar anak hilangnya? Maksudnya ditempel nih? Ini tuh sampai di print di kartonnya, Son. Oh. Jadi ceritanya di awal tahun 1980 kasus penculikan anak tuh sedang tinggi-tingginya, Son, di Amerika, Son. Jadi tiba-tiba naik secara tajam gitu, Son. Walaupun tidak setajam silet sih, tapi cukup tajam naiknya. Pada saat itu beberapa korban yang rame dibicarain sama orang-orang Amerika. Salah satunya adalah kasus hilangnya anak berumur 12 tahun yang bernama Johnny Gosch. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 1982. Segala upaya dikerahkan untuk mencari Johnny, tapi tak kunjung juga mendapatkan hasil. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian di tahun 1984 sebuah perusahaan susu lokal di daerah Des Moines, Ohio berinisiatif untuk menaruh poster hilangnya Johnny Gosch beserta dengan seorang anak bernama Eugene Martin di karton susu mereka. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang sedang kehilangan anaknya. Kalau bahasa perusahaannya ya seperti corporate social responsibility lah atau CSR. Inovasi ini kemudian viral dan membuat kurang lebih 700 perusahaan susu lainnya buat ikut di dalam campaign ini, Son. 700 perusahaan. Terus ada yang berhasil ketemu gak anaknya? Ada kisah suksesnya nih. Waktu itu ada seorang anak yang bernama Bonnie Lohman yang diculik dari umur 3 tahun, Son. Dia diculik oleh ibunya dan ayah angkatnya. Pas umur 7 tahun, dia gak sengaja ngeliat mukanya sendiri, Son, di karton susu di sebuah supermarket. Karena kebetulan dia lagi diajak shopping sama ayah angkatnya. Karena ayah angkatnya gak tahu makna dari kata missing child, dia malah beli susu yang ada foto mukanya si Bonnie itu, yang kemudian dipotong dan diberikan ke si Bonnie. Terus pas si Bonnie lagi main ke rumah tetangganya nih, dia gak sengaja ninggalin potongan karton tersebut, Son, di rumah tetangganya, yang kemudian membuat tetangganya langsung nelpon polisi. Singkat cerita, polisi tentunya langsung datang dan kemudian menangkap ayah angkat dan ibunya, Son, yang kemudian membuatnya bisa bertemu kembali dengan ayah aslinya, Son. Wah, gokil. Tapi kenapa sekarang gak dipakai lagi ya? Mungkin tingkat ini juga udah turun kali ya? Mungkin ada cara lain yang lebih efektif aja sih. Oh iya. Kalau di Amerika kan orang Amerika tuh bener-bener sering banget minum susu, Son. Ya kan, jadi di setiap mereka belanja bulanan atau mingguan itu pasti ada item susu ya kan, di dalam kotaknya. Kalau kita kan nggak selalu. Tiap rumah tangga itu pasti minum susu ya. Pasti berapa minum persen susu. sangat tinggi sih dulu sih emang. Kadang-kadang yang susu yang karton, kadang-kadang susu yang botolan. Kalau susu yang botolan biasanya dari peternakan sekitar rumahnya dia biasanya. Masih fresh susunya. Jadi orang Amerika ini memang sangat cinta dengan susu gitu loh. Dan semua olahan susu gitu ya, kayak keju apa segala macam dia suka juga gitu. Soalnya kan kalau di Amerika kan belum ada susu gratis kan, Son. Maksudnya kan, jadi ya pasti beli seminggu sekali, bener gak? Nah itu dia tuh dia. Atau mungkin sekarang masih jarang karena kan, aduh saya laktos intoleran gitu kan. Nah di Amerika maksudnya? Di Amerika dong. Oh iya kan. Tapi kan kadang-kadang kan ada juga yang, aduh saya sebenarnya laktos intoleran sih, tapi kan ini gratis, mau gimana lagi kan? Juga gitu kadang-kadang ada juga. Tapi biasanya tuh di sini. Iya. Ya udahlah, berak-berak bentar gitu. Gitu. Jadi memang ya sesuai behaviornya aja gitu ya. Maksudnya kalau di Amerika itu ditaruh di apa susu gitu kan, di tempat susu ya kan. Kalau di sini kira-kira di mana sana, Ryan? Campur namil itu. Mungkin langsung ketemu itu. Kayaknya nggak peduli orangnya. Iya udah gak ngeliat lagi, biasa udah sap. Iya udah gelap aja bagian itu kan. Udah gelap. Iya. Kecuali ada tulisannya atasnya wanted, bawahnya ada harganya. Soalnya mungkin orang-orang yang beli rokok itu akan langsung nguber mungkin. Iya. Mungkin. Apa yang paling efektif? Kalau zaman sekarang ya paling dari di grup WA kali ya, Son ya, grup WA. Atau mungkin air mineral kan? Oh itu luar biasa itu kalau sampai di air mineral gitu. Gimana kalau di belakang mie, Son, gimana? Bungkus mie, Son. Tetap harus ada wantednya itu tadi kayaknya. Harus ada hadiah. Wanted $100,000 gitu ya, baru efek ya. Pasti langsung dicari. Iya benar juga. Nggak kenal aja langsung dicari. Karena biasanya yang beli mie itu membutuhkan ya. Mungkin ya kan. Tapi saya juga suka beli mie sih. Ya gue juga. Lu juga suka juga? Iya. Enak sih emang sih. Enak ya, sebulan pasti ada lah berapa kali kan. Bulan ada ya? Berapa kali lu? Dua kali kan masih ada. Gue jarang banget sih. Gue jarang banget sih. Ya, mungkin 3 bulan sekali kayaknya. Oh, karena nanti makannya yang mie Korea itu ya? Oh enggak lah. Sangat tidak nasionalis ente ternyata. Tapi saya dalam negeri dulu nomor 1 ya kan. Iya. Ente sendiri juga suka makan Korea? Kalau dibayarin aja sih kayaknya sih. Masa sama keluarga gitu kan. Masa laki-laki dibayarin, Son, yang bener aja.
Saya sih nggak pernah denger lagi dibayar. Kan pas sama keluarga misalkan, keluarga besar ya kan. Di belakang gue juga demen bahas sejarah karena ternyata banyak banget sejarah yang gila banget Cet, dan mengerikan. Nah, salah satunya gue bakal ceritain sekarang nih. coba silahkan ceritakan. Lo tau gak sih eksperimen tergila yang pernah dilakuin umat manusia Cet? Eksperimen apa tuh Son? Jadi ini ada cerita tentang unit 731 yang merupakan unit penelitian dan pengembangan senjata biologis dan kimia yang bersifat rahasia dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Terkenal karena eksperimen manusia yang tidak manusiawi selama Perang Dunia Kedua dari tahun 1936 sampai 1945. Unit ini didirikan tahun 1936 oleh Jenderal Shiroishi di Harbin. Dan unit ini berkembang terus menjadi 3.000 anggota, termasuk dokter dan personil militer yang mengoperasikan lebih dari 150 fasilitas yang dirancang untuk eksperimen dan penahanan. Yang gilanya mayoritas subjek eksperimennya itu tawanan perang Tiongkok ya. Selain itu juga ada orang Rusia, orang Korea itu juga ada. Emang apa aja eksperimen yang ada di situ? Nah, jenis-jenis eksperimennya ada banyak Set. Yang pertama, itu ada pembedahan. Nah, ini tuh dilakuin tanpa anestesi atau bius Set. Langsung dibedah gitu aja? Iya, jadi untuk mempelajari efek penyakit kayak misalnya pes atau kolera, tapi di subjek yang masih hidup gitu. Kedua, ada pengujian pembekuan. Anggota tubuh subjeknya ini dibekuin, terus dicairin secara cepat untuk mempelajari kerusakan jaringan. Ketiga, itu ada pengujian senjata. Jadi korbannya itu ditembak atau dikenain berbagai senjata untuk menganalisis pola luka dan efektivitasnya sih. Jadi maksudnya efektivitas senjatanya gitu maksudnya? Iya. Oh, apakah oke. fatal? Terakhir ada pengembangan biologis. Virus-virus bakteri ya? Iya, kayak patogen kan ada virus, bakteri atau parasit untuk digunakan dalam perang, termasuk kutu yang terinfeksi pes yang akhirnya disebarin ke kota-kota di Tiongkok. Nyerangnya pakai kutu ya berarti ya? Gile. Dan lo tau nggak? Ini kan skala kejahatan mereka itu kan sangat besar kan, Jat? Karena korbannya ini juga banyak yang diculik atau dipaksa berpartisipasi. Tapi banyak peneliti menerima kekebalan hukum sebagai imbalan untuk berbagi temuan mereka dengan militer AS pada saat perang dingin. Jadi hanya segelintir dari mereka yang diadili dan sisanya itu ya hukuman ringan aja. Wah. Padahal kejahatannya sangat luar biasa ya. Luar biasa. Tapi hukumannya malah bebas ibaratnya ya dari hukuman ya. Iya, karena temuannya ya dikasih ke militer AS gitu. Wah, gila. Jadi kejahatan HAM-nya ibaratnya tidak diadili ya sampai sekarang gitu ya Sony maksudnya ya. Gitu. Kejahatan HAM-nya ya. Iya, Oh, udah nggak ada gitu, ditiadakan itu. Emang kalau bersekutu dengan Amerika itu zaman dulu ibaratnya jadi kebal hukum apa gitu-gitu ya Son ya. Iya, anggapannya Diadili. benefitnya lah ya, imbalan ya. Dan lo bayangin itu kan selesainya kan karena ya Jepang kalah kan. Coba kalau dia menang, wah itu pasti berlanjut terus itu. Lanjut terus. Lanjut ya, jangan-jangan terus. ya. Kacau deh. Dan itu kan rahasia juga, jadi nggak terbuka kan. Atau jangan-jangan masih kerja tapi di US nih. Siapanya? Penelitinya Aduh. Maksudnya masih berjalan. masih berjalan. Area 51 jangan-jangan. Wow. Jangan ya. Membuat konspirasi nih, bukan ngasih tahu konspirasi. Soalnya kan kadang-kadang kan ada orang yang suka bilang katanya, tapi UFO ini munculnya selalu di Amerika katanya. Lu sekalian nggak komen gitu? Iya, ada Kenapa sih. konspirasi ini munculnya dari Amerika doang ya? Negara lain kayaknya nggak pernah. Ya yang kayak gitu-gitu ya ada di semua negara lah. Iya. Ya, yang ngomong begitu kurang banyak mencari aja. Sebenarnya kalau dicari ada. Pasti ada sih. Ada. Ibaratnya ya kayak misalnya contoh UFO gitu ya misalnya. Ya di berbagai negara pun ada cerita UFO-nya masing-masing ya Son ya. Iya, cuma emang yang viral sampai global mungkin yang Nah. Amerika emang Nah, mungkin. memang Amerika itu banyak yang senang konspirasi gitu Son. Maksudnya bikin konspirasi, yang konspirator tuh banyak Amerika ya. Iya. Orang-orang Amerika. Tapi bukan berarti yang dari sana tuh semuanya bohong ya Son ya. Mana ada di Amerika? Kenapa tidak ada di ujung berung Son katanya Son? Kenapa UFO saya di ujung berung tiap ngeliat ke atas genteng nggak pernah ada UFO lewat? Kenapa ya? Apakah itu tandanya salju juga nggak ada di sini? Apa salju itu palsu juga ya Son? Ternyata abu vulkanik ternyata. Loh. Ternyata damkar Depok lagi nyiram di sebelah Son, kan kayak salju juga. Itu Son. Jadi ada memang beberapa orang yang kalau dia tidak pernah lihat, tanda tidak ada itu Son. Itu anggapannya ini ya, katak di sumur itu ya. Katak di Lo. sumur itu. Katak dalam tempurung kali. Sumur. Kok katak di sumur, mana ada Dalam katak di sumur? Jadi ngelihatnya ya cuma itu doang. Katak di sumur apaan? Katak di sumur nggak Frog in ada. the Whales-nya. Gue nggak pernah dengar sih itu katak di sumur. Kalau Frog in the bagaikan Whales. kura-kura dalam tempurung gue tahu. Perkataan asing gitu ya, bukan Indonesia deh. Iya, Asing kayaknya gitu ya? asing sih, Frog in the Whales sih. Jadi yang lingkupnya cuma dia lihat aja. Sedangkan keluar dari sumur itu kan wah dunia kan sangat luas. Wah, nah benar-benar Gitu. setuju. Jadi silahkan kalau Anda mau cari tahu
silahkan dicari tahu. Karena kalau kita cari tahu pasti kita akan tahu gitu kan. Pasti. Nah kalau kita cari ribut ya mungkin kita nggak jadi ribut gitu kan. Ke Beyond Combat aja maksud gue kalau kita cari ribut. Iya. Kalau kita cari paham ya nonton videonya Kak Gem biar dikasih paham nanti. Jadi kita harus mencari tahu Son supaya ilmu pengetahuan kita luas. Yes. Dan kita tidak hilang pemikiran kita ya kan. Nggak terperangkap di situ-situ Nggak terperangkap aja. dan kemudian lama-lama bisa lost juga atau hilang kan. Yes. Dah daripada berlama-lama mendingan sekarang kita langsung aja baca komen-komen dari para sobat loteng. Let's go. Let's begin. Ini ada komen dari @irusofwan Son. Bang Rishad suka pakai hitam-hitam di bawah mata ya katanya. Ya. Mana coba hitam-hitam di bawah mata Bang? Mana ada? Bekas ente ini kali. Nangis maksudnya. Kurang tidur. Oh, kurang tidur. Saya nggak pernah ya pakai hitam-hitam di mata, nggak pernah saya. Ya. Itu apa sih sebetulnya? Gue yakin yang dia maksud itu celak maksudnya. Celak apa sih? Maskara bukan ya? Beda ya? Beda. Maskara itu yang di sini. Maskara di bulu kayaknya dah, di bulu mata kayak maskara dah. Nggak tahu sih gue. Enggak, celak itu yang bikin hitam lingkaran mata lu doang. Iya, Bukan kelopak lu diwarnain gitu, enggak. Bener-bener cuman sini ya doang, paham enggak? Oh, ini kayak yang zaman Mesir-Mesir gitu kali ya? Iya kayak zaman Mesir-Mesir gitu. Iya. Oh. Saya tidak pernah memakai celak ya, mohon maaf karena tidak cocok seperti saya. Nanti terlalu serem ya Son ya. Nah, Mungkin kan kalau sulam alis kan soalnya kan. enggak lah, Bukan sulam alis ya? natural semuanya saya, ya kan. Kalau Son yang ada plastiknya sedikit. Enggak lah, 100% natural ya. Mungkin Son lebih bagus ya. Gimana menurut kalian? Yang harus dipakai hitam-hitam matanya saya apa Son kira-kira yang lebih bagus kira-kira? Saya belum mau sulap ya. Nah, terus di komen. Komen selanjutnya dari Rose and Sunset 8000. Nah, Bener kok penontonnya miliaran sel dalam tubuh saya. ternyata bener ya Ternyata kita bilang memang miliaran penonton tuh ternyata bener ya Son ya. Bener, tapi iya. selnya memang Nah, view-nya itu tetap dia. hitungnya 1 tapi. Nah, itu dia Son ya kan. Karena kalau misalnya itu kita menyebut miliaran tuh nazar ya Son ya. Nazar ya Son ya. Nazar ya kan. Seperti mati lampu lah pokoknya. Ya kalau misalnya kejadian ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah gitu ya Son ya. Itu adalah mimpi kita sebenarnya Son Mimpi ya. kita itu. Mimpi kita harus mengalahkan Mr. Beast. view bukan. Justin Bieber yang baby Son. Dislike-nya maksudnya bukan? Oh bukan lah, like-nya lah. Oh. View-nya maksudnya view-nya. Ya. Semoga Iya. lah. Dan kita yakin dengan dorongan sobat loteng Yes. kita bisa terus bermimpi tapi nggak kesampaian. Dah kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Thank you so much. Jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian nonton sampai akhir karena itu adalah the highest respect for us. Yes, jangan lupa juga like, subscribe dan join member dan Discord kita. Nah itu paling penting ya, join member dan Discord. Kalau nggak punya duit join Discord dulu aja lah, nggak apa-apa Ya, ya, nggak kan. apa-apa, nggak apa-apa, Kalau nggak misalnya punya duit ya join member lah. Yes. Cuman ceban 10.000 men. 10.000. Dah kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.